Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, lanjut lagi di Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dan juga ditemani oleh Bayu Haki, ada juga Nadia Utomo. Harus saya sebut namamu. Oke. Malam hari ini saya juga akan menghubungi salah seorang teman dari Unisula. Beliau adalah seorang dekan atau ketua fakultas dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sultan Agung Semarang. Nah, beliau selain sebagai dekan juga sebagai salah seorang akademisi di bidang sastra dan bahasa. Jadi sangat istilahnya, saya sangat merasa berbahagia dan merasa terhormat karena beliau tadi siang langsung mengiyakan ketika harus dimintai untuk dihubungi. Wah, luar biasa. Oke, berbicara soal fakta dan fiksi ini. Bye. Namamu keren, Bye. Oke, di telepon sudah ada yang gabung. Oke, kita sapa aja dulu ya, Bye ya. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Dekan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Aku suka dengan suara jenengan itu yang selalu menggelegar. Bener-bener seorang aktor. Oh itu ya. Ini tak besar-besarin loh. Aslinya nggak kayak gini. Iya, seorang aktor harus bisa mengolah suara. Kalau enggak kan enggak kelihatan aktornya kan gitu. Pak Dekan. Gimana kita akan sedang membahas mengenai hubungan realitas dengan fiksi. Ini menarik ternyata. Tadi saya sudah putarkan cerpennya Abah Gusmus ya, yang judulnya Wabah. Ini menarik karena cerpen ini sepertinya sedang menceritakan apa yang terjadi hari ini, padahal itu ditulis pada tahun 2003. Nah, ini menarik. Jadi pertanyaan untuk jenengan yang pertama adalah, mana yang lebih dahulu, fakta atau fiksi? Oke, jadi ini saya langsung disodori oleh hipotesis ya. Iya dong. Iya. Baik, jadi begini ya, kehidupan itu kan siklus ya, seperti mode. Artinya apa yang terjadi sekarang bisa jadi sudah pernah terjadi dalam bentuk yang berbeda beberapa waktu yang lalu, beberapa abad yang lalu. Secara logika begitu. Jadi karena begitu kemudian karena sastrawan itu memotret fakta menjadi fiksi, maka kemudian ada barangkali saya juga menduga itu ada endapan-endapan pengalaman tentang masa lalu Gusmus itu yang pernah dialami entah secara nyata atau melalui teks-teks pembacaan tentang apa yang kemudian ditulis dalam Wabah, sehingga kemudian ketika Wabah itu dibuka lagi, dinikmati lagi tahun ini, seolah-olah Wabah yang ditulis tahun 2003 itu sudah lebih duluan memprediksi apa yang terjadi saat ini. Kira-kira kan begitu. Jadi kira-kira saya akan dijebak untuk menjawab pertanyaan bahwa itu sudah diprediksi terlebih dahulu ya, kasarannya begitu. Wah, lolos jebakan jebule ya. Tetapi begini, Kang Ribut. Ya. Hal yang sama pernah diungkapkan oleh Albert Camus
Ya. tahun 74 kalau tidak salah. Lewat cerpennya juga Sampar, novel. Ya, Sampar. Novel Sampar itu jauh sebelum 2003 itu 1974 kalau tidak salah. Itu zaman Albert Camus sudah menulis tentang Sampar, tentang wabah penyakit yang bermula dari tikus. Lalu apakah kemudian ketika kita baca lagi Sampar hari ini, apakah kemudian jangan-jangan Sampar memprediksi apa yang terjadi hari ini? Ya belum tentu, itu hipotesis. Iya, betul. Makanya ini menarik sebenarnya berbicara tentang fakta realitas di dalam fiksi. Kadangkala kita kan kagetan ini ya. Masyarakat ini kan sukanya kagetan ketika ternyata ada novel yang menceritakan tentang fakta hari ini diambil dari 20 tahun yang lalu. Wah, kan gitu. Iya. Wah, semua akhirnya menjadi booming dan ini menjadi kesempatan di satu sisi, ya kan? Nah, padahal barangkali di sini ya seperti yang jenengan katakan tadi bahwa sebenarnya seorang sastrawan ataupun seorang penyair ataupun siapapun itu ketika berada di ruang yang sangat intens, dia akan membaca semuanya dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, artinya bukan tidak mungkin yang ditulis oleh Gusmus ini adalah pencerapan dari masa lalu. Nah, kalau boleh tahu, masa lalu yang seperti apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Gusmus melalui wabahnya ini? Ya, itu satu dimensi. Tadi saya ralat Sampar itu ternyata ditulis tahun 1947. Ya, 1947 juga tentang wabah penyakit yang kira-kira eksistensinya hampir sama seperti yang ditulis dalam wabahnya Gusmus itu. Dari satu tempat kemudian menyebar ke berbagai negara. Kalau itu memang sejarahnya kemudian pernah terjadi wabah yang sama yang seperti yang dituliskan di Sampar. Itu satu hal. Tetapi kemudian kita juga mesti harus melihat bahwa penulis wabah adalah Gusmus yang kita tahu betul kapasitas keilmuannya, baik sebagai seorang sastrawan maupun seorang ulama. Ada ilmu laduni yang kita tidak bisa mengikuti ya. Barangkali gitu. Itu kan ada satu dimensi keilmuan yang seseorang itu bisa melihat kejadian yang belum terjadi. Itu ada orang-orang yang diberikan oleh Allah mata batin untuk melihat itu. Bahwa kemudian wabah itu betul-betul dituliskan untuk merujuk persoalan wabah yang hari ini terjadi atau tidak, jangan-jangan iya, jangan-jangan juga tidak. Tetapi itu tadi, saya patut mencurigai itu, terutama karena yang menulis adalah Gusmus. Seorang Gusmus ya. Iya, barangkali ya kalau yang menulis Kang Ribut ya, ini ya serta-merta saja ditulis. Iya betul, paling iseng gitulah ya. Iseng. Iya benar, saya suka iseng benar. Tahun 2003 yang lalu saya menulis tentang parlemen WC dan baru kemudian tahun 2010 parlemen gedung DPR rame, DPR-nya minta perbaikan toilet. Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi itu bukan berarti aku meramalkan, enggak sebenarnya. Jadi gini, waktu saya menuliskan itu, atau mungkin sebenarnya teman-teman yang lain, teman-teman sastrawan yang lain juga menuliskan itu, saya kemudian mendapatkan masukan dari salah seorang senior. Dia juga seorang sastrawan, penulis novel dan juga penulis puisi dari Jakarta. Dia mengatakan ke saya gini, makanya hati-hati kalau nulis gitu. Aku langsung dibegitukan karena apa yang kita tulis bisa jadi itu adalah refleksi kita atau gerak refleks atau semacam respon terhadap gejala-gejala yang hari ini terjadi dan kemudian terakumulasi dalam satu tulisan sehingga ketika itu spektrumnya dilebarkan, dipanjangkan, itu bisa menjadi semacam kayak ramalan masa depan. Sepakat nggak seperti itu?
Ini kan begini, itu tadi karena siklus kehidupan itu kan berputar. Ya. Siklus kehidupan berputar dan sastra itu adalah wilayah kehidupan yang difiksikan, maka yang menjadi iya ketika kemudian seolah-olah ada ramalan-ramalan tertentu dalam fakta yang ternyata sudah difiksikan terlebih dahulu. Kalau ngambil sudut pandangnya dari bagian itu. Tetapi bisa saja kemudian muncul fakta duluan kemudian difiksikan. Sebagaimana teori-teori sastra konvensional bahwa teks sastra itu adalah Mimesis, fakta ya memotret perihal fakta ya yang kemudian difiksikan. Gitu. Iya. Banyak sih ya karya-karya sastra yang kemudian memotret fenomena sosial yang sudah terjadi gitu kan, kemudian dihidangkan ke dalam bukan potongan-potongan tetapi lebih pada mencoba menawarkan keutuhan dalam bentuk yang lain kan gitu. Misalkan kayak novel Ronggeng Dukuh Paruknya Kyai Ahmad Tohari gitu. Ini kan coba memotret apa yang terjadi di desanya itu. Oke, ini menarik sebenarnya. Tapi saya ingin ada jawaban yang lebih menggetarkan lagi dari seorang dekan FKIP Unisola Semarang ini. Menggetarkan langit. Kapan balik ke Pekalongan lagi? Dirimu itu membuat aku kangen loh, bener. Karena saya merasa bahwa saya susah untuk menemukan kawan diskusi yang semacam ini gitu ya. Artinya kita sudah bisa saling kompak gitu, bisa saling ngerti satu sama lain. Oke. Pertanyaan, ini kaitannya dengan ilmu laduni dan lain-lain, kapasitas seorang Gusmus. Nah, menurut pandangan jenengan kan cukup dekat ini dengan Gusmus. Ya enggak? Ya. Aku aja. Aku aja iya. Satu dekatnya karena lokasinya di Semarang dan Gusmus ada di Rembang. Jadi otomatis secara geografis dekat. Secara intensitas ketemu juga saya sering melihat postingan jenengan bersama dengan Gusmus itu kayaknya sering banget. Nah, pernah nggak Gusmus itu menceritakan, katakanlah ketika beliau menuliskan cerpen seperti Wabah misalnya, ini menceritakan kegelisahan beliau tentang mungkin apa yang visi yang dia dapatkan dari sesuatu atau mungkin visi-visi yang gaib gitu. Kemudian ini harus tak sampaikan dengan cara apa gitu. Pernah nggak ngobrol soal itu? Kalau ngobrol secara langsung perihal itu tidak, tetapi saya mempunyai dugaan begini bahwa sebagai seorang ulama, penceramah gitu, ada bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang tidak bisa disampaikan secara vulgar, keseluruhan melalui teks-teks ceramah dan pengajian beliau. Maka kemudian beliau menggunakan sastra ini digunakan ketika ajaran dalam bentuk pengajian itu tidak mampu lagi mengungkap apa yang harus diungkap. Tentang kejujuran, tentang apapun, tentang wabah itu kan bisa wabah, bisa aib, bisa rasa malu yang mulai memudar, bisa kesejatian seseorang yang mulai hilang, yang ketika tidak bisa disampaikan melalui ceramah-ceramah beliau, maka beliau menggunakan teks-teks sastra, baik puisi maupun cerpen sebagai medianya. Jadi bagi Gusmus kemudian sesungguhnya pengajian juga teks-teks sastra beliau itu, tetapi dalam bentuk yang lain ketika teks pengajian tidak lagi mampu menampung ide-ide beliau. Artinya teks sastra ini adalah dunia kemungkinan. Artinya beliau mencoba menceburkan diri dalam dunia kemungkinan yang tak terbatas itu, ya kan, melalui fiksi. Iya. Terus kemudian berusaha mengungkapkan apa yang tidak mungkin bisa beliau ungkapkan melalui bahasa yang gamblang. Yes.
betul. That's right. Oke, saya dapatkan poin ini. Malam hari ini saya cukup puas karena saya mendapatkan jawaban yang luar biasa. Ini bisa saya kutip nanti untuk tulisan saya ya. Oke. Mohon izin ya. Ya, Iya, saya sengaja begini, Pak Dekan. Ini saya sengaja membuat Koja Sastra ini sebagai salah satu ladang lah ya, ladang untuk memasyarakatkan sastra. Tidak harus mensastrakan masyarakat tuh nggak harus lah, tapi memasyarakatkan sastra supaya masyarakat itu lebih dekat, lebih tahu bahwa ternyata ada kekayaan yang terpendam di balik sebuah karya sastra seperti Wabah ini. Saya tertarik dengan tadi yang jenengan katakan wabah dalam konteks cerpen yang ditulis oleh Gusmus ini punya kemungkinan lain bahwa wabah tidak harus diterjemahkan secara letterlek sebagai penyakit. Bisa aib, bisa macam-macam. Nah, ini saya tertarik di situ karena ini ngomong tentang semiotik. Nah, menurut jenengan sebagai seorang akademisi yang juga mencermati karya sastra, apa sih yang lebih dekat dari yang dimaui oleh teks Wabah itu? Dia ingin ngomong tentang apa sih sebenarnya? Di Wabah ini saya coba membanding-bandingkan tulisannya Gusmus ini dengan tulisannya Putu Wijaya. Ya. Di kumpulan cerpen Putu Wijaya Grace itu ada cerpen yang bukan ada, semua cerpennya berjudul satu kata. Ada Bisma, ada roh, ada dompet, ada yang lain-lain yang ternyata merujuk pada persoalan lain. Dompet misalnya tidak tentang dompet, tentang sesuatu yang lain. Semiotiknya ternyata menghubungkan dompet dengan hal-hal lain di luar dompet. Dan pada wabah ini, sesungguhnya wabah yang paling mengerikan itu adalah wabah yang berasal dari diri kita sendiri. Dan kekotoran yang paling kotor itu justru berasal dari kekotoran pikiran dan perasaan kita. Yang jauh lebih berbahaya dibanding corona sekalipun. Iya benar. Iya betul. Karena pada beberapa bagian itu kan disebutkan juga bahwa ternyata di tengah-tengah wabah itu kan akhirnya orang-orang saling tuding, saling mencurigai. Dan tidak mencurigai dirinya sendiri. Betul. Itulah yang sekarang sedang terjadi. Ya, maka sekarang banyak yang positif corona, lalu diisolasi, baik mandiri maupun oleh gugus COVID. Lalu imunnya turun itu bukan karena penyakit, karena dijauhi orang-orang yang menganggap COVID ini sebagai aib. Itu dia. Ya, itu lebih berbahaya dari coronanya. Betul. Tapi ada loh, ini pengalaman seorang teman. Kemarin beliau itu, dia seorang guru. Beliau sempat positif corona, terus kemudian, tapi OTG, nggak sakit. Dia melakukan isolasi mandiri, dan selama 14 hari itu, saya sering japrian sama dia. Saya selalu tanyakan keadaan dia, dan selalu ketika ada update yang terbaru saya bikin tulisan tentang dia. Ini menarik. Dia mengatakan bahwa sangat beruntung saya masih bisa isolasi mandiri. Karena apa? Inilah kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya itu punya karya, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu memicu dia untuk menjadi sembuh dan pulih. Bahkan yang menarik lagi, dia ini sampai ngomong ini, saya malah merasa bersyukur karena jadi positif, dalam arti akhirnya saya harus isolasi mandiri, dan ketika isolasi mandiri itulah dia punya kesempatan yang lebih untuk bisa mengenali dirinya sendiri.